Halo teman-teman, selamat datang di Tech Corner Indonesia. Nah, di video kali ini aku akan update iPhone 11 yang sekarang masih menggunakan iOS 15 ke iOS 17. Kalau flashback sedikit, yang gue suka sebenarnya dari iOS sebelum 16 lah ya. iOS 15 ini adalah kemudahannya. Misalnya kayak kita ganti wallpaper aja lah yang paling gampang tuh. Itu simple banget. Apple banget lah ya gitu. Nggak seribet yang di iOS versi terbaru yang proses ganti-ganti wallpapernya tuh panjang banget. Ini tinggal eh, pilih share, set as wallpaper dan udah selesai. Nggak perlu ada utak-atik dan sebagainya ya. Tapi ya beda-beda selera tergantung masing-masing pengguna ya. Oke, ya kita balik. Nah, sebenarnya sih pengen stay di iOS 15 ya karena menurutku lebih ringan dan sebagainya, tapi ada satu masalah, yakni ini kayak misalnya AirDrop nih, aku harus share itu nggak bisa ke Mac mini MacBookku ya, yang masih pakai M1. Jadi MacBook Air M1 nih nggak bisa nih terima AirDrop. Nah, masalah lainnya adalah ada aplikasi-aplikasi yang ternyata nggak bisa dipasang karena membutuhkan eh, iOS 17. Contohnya ini ya, contohnya nih Microsoft OneDrive ini tuh nggak bisa dipasang di iPhone 11 yang masih pakai iOS 15 ya. Maksudnya nggak bisa dipasang di iOS 15. Yang lainnya juga adalah iMovie. Nah, iMovie ini termasuk aplikasi yang sering banget aku pakai ya untuk kerjaan sebagai seorang pekerja media. Nah, iMovie ini ternyata juga nggak bisa dipasang teman-teman ya karena mensyaratkan itu minimal iOS 17. Kita tungguin. Nah, itu jadi muncul notifikasi kayak gini. Sebenarnya kalau kita pernah install sebelumnya itu kita bisa pakai versi lama. Cuman kan mungkin pasti akan banyak fitur-fitur yang terbaru yang nggak bisa kita rasain. Ya udahlah, update aja langsung ke setting general lalu ke software update dan tunggu bentar lalu ya voila, ini dia ya pembaruannya iOS 17. Ya udah tinggal kamu pilih download dan install. Terus biasanya akan minta passcode ya. Oke. Dan tinggal tunggu prosesnya aja sampai selesai. Eh, File untuk iOS 17 ini sendiri itu lumayan gede ya. Jadi saranku buat teman-teman yang mau upgrade mendingan pakai apa sih namanya tuh WiFi yang kencang. Jadi nggak bakalan lama nunggunya ya. Ini aku juga pakai tethering sebenarnya dengan Telkomsel. Jadi bisa lebih cepat lah ya. Bukan Telkomsel nih. Ini eh, tethering rumah ya. Maksudnya di pakai apa sih namanya tuh? Pakai hotspot. Oke, jadi ini kita tunggu aja prosesnya. Nih udah setengah jalan. Yang jelas ya gua sebenarnya masih agak berat sekali lagi ya karena gue senang banget iPhone 15 yang jauh lebih ringan lah. Nggak nggak seribet yang terbaru-terbaru ini, tapi ya mau gimana lagi ya. Oke, ini preparing update. Oke, ini cukup lama preparing update-nya. Ini mungkin juga tergantung jaringannya. Nah, by the way, satu hal yang gue lihat sebenarnya dan cukup disoroti oleh teman-teman pengguna adalah yang udah update nih, masalah ada beberapa wallpaper yang ya cukup apa ya. Nanti aku liatin deh ya di belakang. Yang jelas itu jadi salah satu yang cukup jadi sorotan ya. Cuman ya it's okay lah. Mau kamu mau kalau nggak setuju nggak usah dipakai. Misalnya kalau nggak setuju juga nggak usah diinstal, diupdate juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi intinya kalau udah update ya mau nggak mau harus terima itu ada di device kalian, tapi nggak usah dipakai gitu loh, maksudnya. Paham lah ya sampai di sini. Oke, ini udah verifying, jadi udah selesai dari download. Ini bakalan proses untuk install atau untuk memasang iOS 17 di iPhone 11.
Ini biasanya akan mati setelah ini, lalu nanti akan restart dan kita tungguin aja ya prosesnya. Ini biasanya ya sekitar 2-3 menit atau bisa lebih juga ya, eh, proses pemasangannya. Yang pasti ya ditunggu aja, harap bersabar. Nah, apakah ini aman atau enggak? Itu biasanya juga sering jadi pertanyaan ya. Terutama kita yang menggunakan apa ya, perangkat jadul atau kayak iPhone 11 ini kan 2019 ya. Jadi pasti banyak yang nanyain nih, ini aman apa enggak, bikin panas apa enggak. Terutama yang paling sering nanya nih buat para pengguna device Inter yang belum daftar IMEI, biasanya nanya nih aman nggak nih buat sinyal, keblokir apa enggak kayak gitu. Ya nggak tahu ya. Aku sih belum coba karena ini baru apa ya, baru install gitu. Nah, ini prosesnya. Jadi akan ada beberapa proses. Akan ada restart, lalu juga kemudian ya loading lagi gitu ya. Ya ditungguin aja lah. Maksudnya harap bersabar. eh oh ya teman-teman, jadi sekali lagi buat yang mau install ya, ini kayaknya sampai iPhone 10R ya, aku lupa pastinya. iPhone 10R tuh kayaknya masih support iOS 17. Terus juga tapi nggak tahu nanti di iOS 18 nih apakah iPhone 11 ini masih support, apakah iPhone 10R masih support, kita nggak tahu. Kita tungguin aja, kadang Apple tuh suka suka kasih kejutan ya. Jadi kadang tiba-tiba device lama tuh masih dikasih pembaruan, masih dikasih software update, kan seneng gitu ya. Oke, sekali lagi ini masih proses teman-teman, ditungguin aja. Nah, by the way sekarang tuh iPhone 11 juga udah turun ya harganya. Untuk yang iBox atau yang resmi lah katakan ya. Itu ada yang jual 5,9, ada yang jual 6,250 ya. Untuk yang varian 64 GB. Dan tujuan untuk yang 128. Oke, ini udah selesai teman-teman ya. Jadi langsung muncul tulisan hello dalam berbagai bahasa. Ini aku login ya. Oke. Nah, itu ada keterangannya ya. Software update. Ini aku masukin WiFi eh kosan. Bisa nggak sih? Oke, kelihatan ya. Oh ya, kelihatan. Ya nggak apa-apa lah. Oke, kita coba lagi. Set, 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 set. Agak lama. Oh, salah, salah, salah. Oke, kurang jelas ya. Nah, ini kelihatan nih. Udahlah. Kalau kalian kelihatan juga nggak apa-apa sih. Toh juga kalian nggak ngenet ke sini. Nah, udah selesai nih. Stolen device protection ini tuh fitur baru ya, kalau nggak salah ya. Aku karena nggak pernah terlalu ngecek ya. Ini tuh kayak buat ngelindungin HP kita kalau misalnya hilang ya. Jadi ini tuh kayak delay apa, aku agak bingung, tapi kemungkinan itu kayak misalnya iPhone kita hilang terus, jadi ada jeda 1 jaman lah ketika ada orang mau katakanlah logout dan lain sebagainya. Oke, nah ini udah jadi, kita cek-cek dulu lah ya sekilas. Oke, nih aku udah beneran ya 17.5 tuh, jadi nggak cuman eh, video-video cara aja gitu ya, ini bener-bener dilakuin ya. Oke, what's new in photos? Oke, oke. Nah, ini aku mau coba bikin ganti wallpaper ya. Ini yang katanya sih salah satu apa ya, apa sih, sorry, sorry, sorry. Bukan ini. Oke, backpack. Oke. Nah, ini aku mau ini dia. Jadi salah satu yang cukup riuh sebenarnya dari Acer baru ya kayak gini nih ya. Proses ganti-ganti wallpaper nih yang cukup makan waktu ya, tidak sesimpel yang sebelum-sebelumnya. Nah, by the way ini yang sempat aku bahas tadi, teman-teman pasti lihat dan pasti paham juga maksudku ya, yang cukup ramai
di forum-forum itu dibahas oleh para pengguna. Well, nah itu dia teman-teman. Nanti mungkin aku coba deh ya review sekilas iOS 11. Tapi so far sih aman lah ya di iPhone 11, iOS 17 di iPhone 11 sorry. Ya ini nih. Jadi cukup kenceng ya multitaskingnya kayaknya oke lah. Tapi namanya juga iPhone agak jadul ya jadi wajar. Oke, teman-teman, thank you ya buat kalian yang udah nonton. Silakan subscribe kalau video ini bermanfaat. Enggak juga nggak apa-apa ya, like juga boleh, nggak di like juga nggak apa-apa. Oke, have a nice day.